Pemirsa, masih bersama Pojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan tanaman widuri atau biduri. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Widuri merupakan tumbuhan yang bisa dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan tumbuhan widuri ini juga ditemukan di wilayah lain, misalnya di China, Malaysia, Inggris, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Widuri di Indonesia memiliki banyak nama lokal seperti di Sumatera, rubik, biduri, lembega, rembega, rumbigo. Di Jawa disebut babakoan, badori, biduri, widuri, saduri, sidoguri, biduri, buriga. Sementara di Bali, manori, maduri. Di Nusa Tenggara, muduri, rembiga, kore, kroko, kolon susu, modo kapua, modo kapau. Sulawesi, rembega. Widuri merupakan perdu perennial yang tingginya dapat mencapai 0,5 sampai 2 meter. Batangnya berbentuk silindris dengan percabangan simpodial berwarna hijau keputihan karena berlapis lilin. Jika batang dilukai akan mengeluarkan getah yang berwarna putih susu. Sementara daunnya berupa daun tunggal bertangkai pendek, tebal, terbentuk bulat telur, terbalik dengan warna khas hijau keputihan. Tepi daun rata, tulang daun menyirip, permukaan atas daun muda berambut tebal, ketika tua menjadi gundul. Kedudukan daun widuri saling berhadapan dan tumbuh dengan posisi berselang-seling. Di antara kedua daun biasanya akan tumbuh tunas atau percabangan. Bunga widuri berupa bunga majemuk berkarang dan bertangkai panjang, tidak memiliki kelopak bunga. Mahkota bunga widuri berwarna ungu keputih-putihan berlapis lilin, kepala putih lebar bersudut 5, berwarna kuning kehijauan, berada di atas tabung berbentuk eksotik yang bersudut 5, berwarna ungu. Bunga tumbuh di bagian ketiak daun pada bagian ujung atau bagian terminal. Sementara buahnya berbentuk bulat telur memanjang seperti bumbung dengan ujung yang berbentuk kait, berwarna hijau, panjang 9-10 cm, bijinya kecil, lonjong, pipih berwarna coklat, berambut pendek dan tebal, umbai rambut serupa sutra panjang sehingga biji bisa diterbangkan oleh angin. Widuri dapat diperbanyak dengan biji. Tanaman widuri mengandung senyawa aktif yang bersifat racun dan senyawa-senyawa yang bisa dimanfaatkan sebagai obat, yaitu saponin, sapogenin, kalotropin, kalotoksin, flavonoid, polifenol, alban, tanin, uskarin, kalaktin, gigantin, kalsium oksalat, dan harsa. Kandungan zat yang terkandung dalam widuri tidak dapat diabaikan. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwa widuri ternyata memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Meskipun memiliki getah yang beracun, tumbuhan widuri ini juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Pemanfaatan widuri yang umumnya diketahui di Indonesia adalah sebagai tanaman obat-obatan herbal, terutama pada bagian kulit, akar, daun, getah, dan bunga. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman widuri ini. Mengobati gatal-gatal. Tumbuhan widuri bisa dimanfaatkan untuk mengobati gatal-gatal. Namun yang dimanfaatkan untuk mengobati gatal-gatal ini adalah bagian daunnya. Cara mengaplikasikannya tidak terlalu sulit, hanya perlu membalurkan minyak kelapa ke daun widuri, kemudian dipanaskan di atas api yang sedang seperti dipanggang. Setelah sudah hangat, tempelkan daun widuri pada bagian tubuh yang gatal. Mengobati sakit telinga. Selain untuk mengobati gatal-gatal, widuri juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati sakit telinga. Daun widuri juga memiliki khasiat untuk mengobati sakit telinga. Cara menggunakannya, cucilah daun widuri terlebih dahulu sampai bersih. Letakkan daun widuri yang sudah bersih di dalam wadah, lalu tumbuk daun hingga halus dan tambahkan air secukupnya. Kemudian saring hasil tumbukannya, teteskan air hasil saringan tersebut ke telinga yang sakit. Lakukan sebanyak 3 kali sehari agar sakit telinga segera berkurang. Mengobati sakit gigi. Widuri juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati sakit gigi. Kali ini yang dimanfaatkan adalah bagian getahnya. Meskipun getah widuri mengandung racun, namun memiliki khasiat untuk mengobati sakit gigi. Cara menggunakannya cukup mudah, hanya dengan mengambil sedikit getah widuri dan kemudian dioleskan pada bagian yang sakit. Disarankan hanya pada bagian yang sakit. Pastikan untuk mengoleskannya secara hati-hati dan jangan terkena gigi yang sehat. Mengobati batuk dan sesak nafas. Khasiat lain yang bisa didapat dari tumbuhan widuri adalah mengobati batuk dan sesak napas. Cara menggunakannya yaitu dengan mengambil daun widuri yang sudah dikeringkan, kemudian gulung daun tersebut dan bakar bagian ujungnya. Hisaplah asap yang dihasilkan dari daun widuri secara perlahan. Jangan lupa untuk lakukan pernafasan dari hidung
dan keluarkan lewat mulut. Mengobati sariawan. Tumbuhan widuri juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati sariawan. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit ini, namun sekarang tidak usah khawatir karena daun widuri bisa membantu mengatasi hal ini. Cara menggunakannya yaitu dengan menumbuk halus daun widuri, taruhlah di dalam wadah dan tambahkan air secukupnya. Saringlah dan oleskan airnya pada bagian mulut yang sedang sariawan. Mengobati gigitan ular. Selain mengobati sariawan, tumbuhan widuri juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati gigitan ular. Kali ini yang dimanfaatkan adalah bagian akarnya. Cara menggunakannya yaitu ambil akar widuri sebesar 1 jari tangan, lalu cuci sampai bersih. Kemudian kunyah akar dan tutup luka akibat gigitan ular dengan kunyahan tersebut. Jika mengalami gigitan yang cukup parah, segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Mengobati campak. Hampir sama seperti mengobati gatal-gatal, namun bedanya daun widuri dicampur bersama daun asam muda dan rimpang kunyit untuk mengobati campak. Semua bahan tersebut ditumbuk sampai halus, lalu tambahkan 1 cangkir air matang dan 1 sendok madu. Aduk rata semua bahannya dan saringlah hingga terpisah antara daun dan airnya. Setelah itu minum air tersebut sebagai obat. Mengobati pembesaran kelenjar getah bening. Tidak hanya untuk mengobati sariawan, getah pohon widuri juga bisa digunakan untuk mengobati pembesaran kelenjar getah bening. Caranya cukup mudah, ambil getah widuri, lalu oleskan pada bagian kelenjar yang membengkak. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan secara rutin. Mengobati encok dan kelumpuhan. Tumbuhan widuri juga bisa menjadi pengobatan alternatif untuk keluhan encok hingga kelumpuhan. Bagian yang bisa digunakan adalah daun. Cara membuat ramuan obatnya cukup mudah. Ambillah 3-4 helai daun widuri yang sudah dikeringkan. Kemudian kukuslah dengan minyak goreng asli dari minyak kelapa. Lalu oleskan minyak hasil dari kekusan tersebut pada bagian tubuh yang sakit. Mengobati kusta dan raja singa. Tumbuhan widuri bisa dimanfaatkan untuk mengobati kusta dan raja singa. Bagian yang bisa dimanfaatkan widuri bukan hanya daun, akar, dan getahnya saja, namun juga bunganya. Biasanya bunga widuri digunakan untuk mengobati penyakit kusta dan raja singa. Cara membuatnya ialah ambil bunga widuri seberat 0,13 gram lalu keringkan. Setelah itu rebus dengan air. Setelah mendidih dinginkan dan minumlah air tersebut. Perlu diwaspadai jika tanaman widuri ini dilukai akan menghasilkan getah yang berwarna putih seperti susu, di mana getah ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada mata. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman widuri atau biduri ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Videoku ini aku akhiri dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.